Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Sri Rahayu Siregar akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar IPA Melalui Metode Demonstrasi pada Siswa Kelas 5 SD 0311 Huta Baru Sosopan. Baiklah, langsung saja. Pendahuluan, latar belakang masalah. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha dan dana yang cukup besar. Hal ini diakui oleh semua orang atau satu bangsa demi kelangsungan masa depannya. Demikian halnya dengan Indonesia menaruh harapan besar terhadap pendidikan dalam perkembangan masa depan bangsa Indonesia. Karena dari tunas muda harapan bangsa, sebagai generasi penerus dibentuk dua sistem pendidikan di Indonesia juga telah mengalami banyak perubahan. Perubahan itu terjadi karena tidak dilakukan berbagai usaha pembaharuan dalam pendidikan. Akibat pengaruh itu, pendidikan semakin mengalami kemajuan. Sejalan dengan kemajuan tersebut, maka pendidikan di sekolah-sekolah telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Selain masalah itu, siswa terlihat kurang bersemangat. Siswa tidak mendorong untuk bersaing dengan temannya yang dapat dengan baik mengerjakan tugas dari guru. Hal ini terjadi karena guru kurang memperhatikan hal-hal kecil seperti memberikan penghargaan, walaupun hanya sekedar dengan pujian dengan kata bagus. Adapun motivasi belajar itu sendiri dapat ditimbulkan karena faktor intrinsik yang berupa hasrat dan keinginan untuk menghasilkan dan dorongan kebutuhan belajar dan adanya suatu ciri-ciri yang ingin dicapai. Adanya suatu cita-cita yang ingin dicapai. Sedangkan faktor lain adalah faktor ekstrinsik yang merupakan faktor yang ditimbulkan oleh dorongan dari luar seperti adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik, serta diberikan suatu rangsangan agar siswa berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar. Maka dalam hal meningkatkan suatu motivasi dalam belajar merupakan hal yang tidak mudah, karena membutuhkan suatu strategi dalam mengajar. Beberapa penyebab lainnya adalah pembelajaran IPA lebih menekankan pada aspek kognitif saja dengan menggunakan hafalan dalam upaya menguasai ilmu pengetahuan, tidak mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Mengembangkan keterampilan siswa tidak diimbangi pengalaman konkret dan aktivitas demonstrasi. Maka model pembelajaran yang bersifat konkret dan aktivitas demonstrasi serta mengembangkan keterampilan siswa merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh siswa dalam proses belajar mengajar. Pada usia anak SD masih senang dalam hal-hal yang bersifat konkret, yang mampu untuk memikirkan hal-hal yang bersifat abstrak. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pembelajaran IPA sebelum menggunakan metode demonstrasi? 2. Bagaimana menerapkan metode demonstrasi pada mata pelajaran IPA kelas 5? 3. Apakah dengan metode demonstrasi dapat meningkatkan motivasi belajar IPA kelas 5? C. Tujuan dan kegunaan penelitian. 1. Tujuan penelitian. Mendeskripsikan pembelajaran IPA sebelum menggunakan metode demonstrasi di kelas 5. Mendeskripsikan tentang penerapan metode demonstrasi pada mata pelajaran IPA di kelas 5. Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas 5. 2. Kegunaan penelitian. 1. Proses pembelajaran IPA di kelas 5 menjadi menarik dan menyenangkan. 2. Ditemukan metode yang tepat dalam mempelajari IPA kelas 5. 3. Motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas 5. D. Kajian pustaka. Dari pengamatan penulis terdapat banyak sekali penelitian yang relevan.
Contohnya, dengan judul penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan pemahaman tentang materi wujud benda dan sifat pada mata pelajaran IPA siswa kelas 5. Pada pratindakan adalah dalam pembelajaran siswa kurang aktif, mudah jenuh, dan perhatian siswa pada penjelasan guru sangat kecil. Pada tindakan siklus 1, menguasai materi sebelum pelajaran diberikan. Setelah kegiatan berlangsung, penguasaan materi bertingkat menjadi 62%, sedangkan hasil relevan rata-rata 66%. Lanjut, landasan teori. Metode pembelajaran demonstrasi adalah cara penyajian pembelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruan. Di dalam metode demonstrasi juga terdapat kelebihan dan kelemahan yang dapat kita lihat sebagai berikut. Kelebihan metode demonstrasi: 1. Dapat membuat pembelajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret. 2. Siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh seorang guru. 3. Proses pengajaran lebih menarik sehingga proses pembelajaran akan berjalan secara kondusif. 4. Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan. 5. Strategi belajar mengajar. Kelemahan metode demonstrasi: 1. Metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa ditunjang dengan hal itu, pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektif. 2. Fasilitas seperti media pembelajaran, tempat yang tidak selalu tersedia, dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 3. Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, disampaikan memerlukan waktu yang cukup panjang yang mungkin terlaksana mengambil waktu sampai 6 jam. D. Langkah-langkah yang melaksanakan metode demonstrasi sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan yang jelas tentang kemampuan apa yang akan dicapai siswa. 2. Mempersiapkan peralatan yang akan dibutuhkan dalam proses demonstrasi. 3. Memeriksa apakah semua peralatan itu dalam keadaan berfungsi atau tidak. 4. Menerapkan langkah pelaksanaan agar efisien dan berjalan dengan lancar. 5. Menghitung atau menerapkan lokasi waktu. 6. Menerapkan tata ruang yang memungkinkan seluruh siswa dapat memperhatikan pelaksanaan demonstrasi. 7. Menetapkan kegiatan yang dilakukan secara pelaksanaan. Prinsip metode demonstrasi. Pembelajaran hendaknya diperagakan. Ini berarti bahwa pembelajaran itu sedapat mungkin diwujudkan, sehingga konkret dan dapat diserap oleh anak-anak dengan berbagai indera. Dengan demikian pembelajaran akan lebih hidup, begitu pula kesan anak-anak. Tujuan penggunaan metode demonstrasi merupakan metode yang bertujuan untuk menjadikan siswa mampu memahami tentang cara mengatur atau menyusun sesuatu. Misalnya membuat alat optik sederhana dengan penerapan sifat cahaya. Selain itu, siswa dapat menyaksikan kerjanya sesuatu alat yang bisa juga disaksikan konsep-konsep tertentu dalam suatu teori. 2. Motivasi. Pengertian motivasi yaitu keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai sesuatu tujuan. Jadi, motif bukanlah hal yang dapat diamati, tetapi adalah hal yang dapat disampaikan adanya karena sesuatu yang dapat kita sampaikan. Tiap aktivitas yang digunakan oleh seorang guru didorong oleh kekuatan dari dalam diri orang tersebut.
karena tiap individu pada hakikatnya memerlukan motif eksternal sebagai pendorong dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai berikut: 1. Tekan menghadapi tugas. 2. Ulet menghadapi kesulitan. 3. Lebih senang bekerja sendiri. 4. Cepat bosan dengan tugas-tugas yang rutin. 5. Tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakini itu benar menurut logika. 6. Senang mencari dan memecahkan soal-soal. B. Motivasi belajar IPA. Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan motivasi itu sendiri dapat timbul karena faktor intrinsik. Faktor intrinsik memang sudah ada dalam diri individu kita sendiri, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan mendorong kebutuhan belajar. C. Peranan motivasi dalam belajar dan pembelajaran. Motivasi dalam berperan dalam penguatan belajar. Dalam hal ini, apabila seorang anak yang belajar diharapkan pada suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan atau cara tertentu, dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dialaminya. Contoh, seorang anak akan memecahkan materi IPA dengan bantuan pengamatan benda yang konkret. D. Macam-macam motivasi. 1. Motivasi bawaan. Motivasi bawaan yaitu motivasi yang dibawa sejak lahir. Misalnya, untuk makan dan minum. 2. Motivasi yang dipelajari. Motivasi yang timbul karena dipelajari, misalnya dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengajar sesuatu kedudukan dalam bermasyarakat. E. Asas motivasi. Proses mengajar guru harus selalu berusaha membangkitkan minat para siswa, sehingga seluruh perhatian mereka tertuju dan terpusat kepada bahan pelajaran yang sedang diajarkan. Ditinjau dari segi didaktik, jika motivasi siswa dapat dibangkitkan untuk kemudian seluruh perhatiannya dapat dipusatkan kepada bahan pelajaran yang diberikan oleh guru, maka keadaan kelas menjadi tenang, sebab siswa tidak mempunyai kesempatan melakukan hal-hal yang melanggar ketertiban kelas. Adapun usaha-usaha untuk membangkitkan perhatian spontan ialah mengajar dengan cara yang menarik sesuai dengan tindakan perkembangan anak, mengadakan saingan yang sehat, menggunakan alat-alat peraga sesuai dengan bahan pelajaran yang diberikan, mengurangi sejauh mungkin pengaruh-pengaruh yang dapat mengganggu konsentrasi anak. Usaha-usaha untuk membangkit perhatian disengaja ialah dengan memberikan pengertian tentang manfaat bahan belajar yang diajarkan bagi siswa, berusaha menghubungkan antara apa yang sudah diketahui siswa dengan apa yang belum diketahui siswa, mengadakan kompetensi yang sehat dalam belajar, menerapkan hukuman dan hadiah yang bijaksana. F. Hipotesis tindakan. Hipotesis yang diajukan dengan penelitian adalah dengan metode pembelajaran demonstrasi meningkatkan motivasi siswa, yaitu indikator keberhasilan. Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: adanya ketentuan menghadapi tugas dari guru. 2. Mengajukan rasa senang dan semangat terhadap pembelajaran IPA. 3. Adanya dorongan untuk bersaing dengan teman. 4. Adanya keinginan mendapatkan penghargaan dari guru dalam pembelajaran IPA. H. Metode penelitian. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian.
bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pembelajaran di kelas, yaitu dengan cara melakukan tindakan kelas tertentu agar dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan. 2. Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian adalah guru IPA. Guru IPA. 4. Instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik data secara objektif. Instrumen yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti merupakan instrumen yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif. Karena penelitian seperti perencana, pelaksanaan, pengumpulan data, penganalisis data, dan pada akhir pelapor hasil penelitian. 5. Metode pengumpulan data. Teknik atau metode pengumpulan data adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam riset yang diatur secara baik. Adapun metode yang digunakan adalah 1. Metode observasi. Metode observasi. 2. Catatan lapangan. 3. Dokumentasi. 6. Rancangan penelitian. Keterangan. Tahap perencanaan. Hal-hal yang perlu direncanakan yaitu mempersiapkan rencana pembelajaran yang berfungsi sebagai skenario pembelajaran, mempersiapkan materi akan diajarkan, membuat alat peraga yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan peneliti, menyiapkan lembar kerja siswa. 2. Tahap pelaksanaan. Tahap kedua dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan yaitu menggunakan tindakan kelas. C. Tahap pengamatan. Tahap ini dilakukan oleh pengamat atau guru sebelum sedikit kurang tepat kalau pengamatan ini dipisahkan dengan pelaksanaan tindakan karena seharusnya pengamatan akan dilakukan pada waktu tindakan sedang dilakukan. D. Tahap refleksi. Pada tahap ini guru bersama peneliti mengungkapkan dan mengingat kembali tentang kejadian-kejadian yang kurang sesuai dengan apa yang diterapkan. 6. Prosedur penelitian. Tahapan kegiatan memiliki 2 siklus, yaitu siklus pertama dan kedua, yang memiliki 4 tahap, yaitu 1. Menyusun rancangan kegiatan, 2. Melakukan tindakan, 3. Melakukan observasi, dan membuat analisis yang dilanjutkan secara refleks. Langsung saja siklus 1. Penyusunan rencana kegiatan. Pada tahap ini, guru menyusun rencana pembelajaran berdasarkan pokok bahasan yang akan diajukan. 2. Memberikan tindakan. 3. Observasi. 4. Refleksi. Selanjutnya siklus kedua. Pada tahap siklus kedua ini mengikuti tahap pada siklus pertama. Artinya rencana tindakan siklus kedua disusun berdasarkan refleksi pada siklus pertama. Pada siklus kedua juga terdiri dari 2 kali pertemuan dan 4 tahapan, yaitu menyusun rencana kegiatan. Rencana kegiatan disusun berdasarkan hasil analisis dan refleksi selama siklus 1. Yang kedua, memberikan tindakan. Tindakan ini dilakukan berdasarkan masalah yang masih ada. 8. Validitas instrumen adalah validitas isi. Adalah sebuah teks yang dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pembelajaran yang diberikan. 9. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis deskriptif, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh pada praksiklus, akhir siklus,
dan akhir siklus 2. Berdasarkan analisis data, maka penelitian menggunakan rumus penyajian data, penarikan kesimpulan. 1. Sistematika pembahasan. Guna mempermudah pembahasan, maka penulisan membagi pokok bahasan dalam beberapa bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah. Bab 2, gambaran umum SD Huta Baru Sosopan. Bab 3, berisi tentang proses pembelajaran IPA di Huta Baru Sosopan dengan menggunakan metode pembelajaran demonstrasi serta pengaruh menggunakan metode pembelajaran demonstrasi terhadap motivasi siswa. Baiklah, demikianlah hasil penjelasan proposal saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.